Halo teman-teman semua, saya Niken. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pensil. Kenapa pensil? Pensil adalah alat gambar yang paling banyak ditemui, mudah dibeli dimanapun, dan harganya relatif terjangkau, mudah juga dihapus. Jadi bagi yang baru mulai belajar menggambar, pensil adalah alat gambar yang paling direkomendasikan. Ada beberapa macam pensil, ada pensil grafit, ada pensil charcoal, dan juga tidak ketinggalan ada pensil warna. Kali ini saya akan membahas dua jenis pensil yang pertama, yaitu pensil grafit dan juga pensil charcoal. Perbedaan dari kedua jenis pensil ini adalah dari bahan pembuatnya. Dan karena dibuat dari bahan yang berbeda, tentu keduanya punya karakteristik yang berbeda pula. Pensil grafit. Jenis pensil ini adalah pensil yang paling populer. Sesuai dengan namanya, pensil ini dibuat dari bahan grafit. Grafit ini bersifat sangat lunak, sehingga supaya bisa dijadikan pensil, grafit ini harus dicampur dengan clay atau tanah liat. Perbandingan campuran grafit dan clay ini menghasilkan tingkat ketebalan yang berbeda, sehingga kita sering melihat simbol huruf-huruf mulai dari H, F, dan B pada pensil-pensil grafit ini. Nah, untuk simbol H itu adalah singkatan dari hardness. Kalau simbol F artinya fine point, dan B adalah blackness. Semakin banyak campuran clay pada pensil, maka akan semakin keras dan menghasilkan goresan tipis di atas kertas. Semakin keras, angka pada tingkatan huruf H akan semakin besar. Sebaliknya, kalau lebih banyak campuran grafit yang digunakan, pensil akan semakin empuk dan punya tingkatan B yang lebih tinggi. Kemudian untuk simbol F pada pensil artinya fine point, ya. Ini adalah ukuran yang netral, tidak keras, tidak juga lunak, cocok digunakan untuk menulis. Tapi kalau menurut saya, tingkat kekerasan pensil F ini hampir mirip dengan HB. Kita sering jumpai sampel atau contoh goresan yang menggambarkan tingkat ketebalan masing-masing pensil. Seperti yang ada di samping ini, saya akan sertakan bagannya. Biasanya gambar sampel semacam ini dibuat oleh produsen pensil untuk menggambarkan tingkat ketebalan pensil yang diproduksinya. Di video kali ini saya tidak akan membahasnya lagi satu persatu karena itu sudah banyak dibahas oleh YouTuber lain. Di video ini saya akan membahas beberapa hal yang menarik seputar tingkat ketebalan pensil grafit yang jarang dibahas. Yang pertama, tidak ada standar internasional mengenai hal ini. Artinya, tiap pabrikan atau produsen pensil bisa punya standar sendiri. Jadi, bisa saja ukuran 2B misalnya ya, pada pensil merek A sedikit berbeda ketebalannya dengan pensil 2B pada merek B. Nah, hal menarik yang kedua, selain dari faktor pensilnya, tingkat ketebalan juga bisa kita dapat dari tekanan yang kita berikan pada pensil ketika kita menggoreskannya di atas kertas. Semakin besar tekanan yang kita berikan, tentu hasil goresan akan tampak lebih hitam dan lebih tebal. Tapi, kita perlu hati-hati dalam memberikan tekanan ketika menggambar. Ketika kita berikan tekanan yang besar, saat goresan itu dihapus, tekanan pada ujung pensil akan meninggalkan guratan pada permukaan kertas dan ini tidak akan bisa hilang ketika dihapus. Saya akan berikan contohnya. Di sini saya punya pensil berukuran 3H. 3H ini keras ya. Coba saya akan goreskan di atas kertas dengan menggunakan tekanan. Nah, ini tentu akan berbeda tingkat ketebalannya dengan ketika saya menggunakan pensil yang sama tapi tidak menggunakan tekanan atau memberikan pressure yang ringan saja. Ketika dihapus, sisa grafit di atas kertas bisa saja hilang. Tapi ketika kita akan mengaplikasikan goresan pensil grafit yang lain di atas bekas goresan yang
di sini akan tampak guratan-guratan putih yang tidak akan bisa hilang, yang pasti sudah akan terlihat dengan jelas, dan ini tentunya akan merusak hasil akhir dari gambar kita. Pensil grafit dengan tingkat B yang semakin besar bisa memberikan warna gelap yang lebih pekat. Tapi sebenarnya kalau kita amati lagi, pensil grafit tidak akan bisa memberikan warna hitam. Yang ada adalah abu-abu pekat. Dan ketika goresan grafit ini diberi pencahayaan pada sudut tertentu, akan tampak mengkilap atau memantulkan cahaya. Kalau istilah lainnya adalah reflektif. Ini adalah karakteristik penting dari pensil grafit. Di pasaran, bentuk pensil grafit ini ada yang bermacam-macam. Ada yang dibalut dengan kayu seperti pensil yang biasa kita lihat ini, ya. Ada pensil mekanik yang isi leadnya ini tipis sehingga tidak perlu diraut tapi mudah patah. Ini cukup praktis karena kita tidak memerlukan peraut sehingga mudah dibawa kemana-mana dan kapanpun selalu siap digunakan. Tapi ada juga pensil mekanik dengan diameter isi atau leadnya yang lebih tebal seperti ini, sehingga tidak mudah patah. Tapi ini perlu diraut juga kalau ujungnya sudah tumpul. Dan selain itu ada juga woodless pencil, yang kebetulan untuk woodless pencil ini saya tidak punya, tapi bisa dibeli di toko buku atau alat tulis besar, atau di online shop tentunya. Bagi mereka yang tidak menyukai efek kilap dari pensil grafit, bisa juga menggunakan pensil charcoal atau pensil arang. Tingkat kehitaman pada pensil charcoal ini tidak begitu bervariasi seperti pada pensil grafit. Ini contohnya seperti pensil merek Derwent yang saya punya. Pensil charcoal ini hanya punya 3 tingkat kehitaman, yaitu light, medium, dan juga dark. Charcoal ini ada bentuknya bermacam-macam. Ada yang berbentuk pensil seperti ini, ada yang berbentuk batangan, ya, seperti ini. Ini biasa disebut dengan willow charcoal. Dan juga ada yang berbentuk bubuk, serta ada juga yang berbentuk blok. Charcoal dibuat dari bahan kayu atau ranting pohon yang dipanaskan. Biasanya dipanggang di dalam oven dengan suhu tertentu dalam jangka waktu tertentu sehingga menjadi arang. Setelah itu charcoal diolah menjadi berbagai macam bentuk sesuai kebutuhan, kecuali untuk willow charcoal. Willow charcoal ini biasanya dibuat dari bahan atau bagian ranting pohon. Setelah dipanaskan dan elemennya semua berubah menjadi arang, willow charcoal bisa langsung siap dipakai. Kalau charcoal dalam bentuk pensil tentu memerlukan proses pengolahan lanjutan. Dibuat menjadi bubuk terlebih dahulu, kemudian dikompres dengan tekanan tinggi agar padat, kemudian diberi kayu seperti ini. Charcoal bisa menghasilkan goresan yang hitam pekat tanpa efek mengkilap. Tapi charcoal juga sangat mudah meninggalkan noda. Jika tanpa sengaja tergores tangan, ya, charcoal bisa belepotan kemana-mana. Bukan berarti pensil grafit tidak bisa luntur kalau tergores tangan, tapi tidak akan terlalu kentara seperti pada pensil charcoal. Nah, ini saya contohkan saja seperti ini. Goresan pensil charcoal ini hitam pekat. Tapi ketika kita tidak sengaja menggoresnya dengan tangan, maka akan mudah luntur. Bedakan dengan ketika kita menggunakan pensil grafit. Misalnya, ini saya gunakan pensil grafit 6B yang cukup tebal, ya. Pensil grafit ini juga masih ada kemungkinan untuk luntur, tapi tidak terlalu kentara, tidak seperti pada pensil charcoal. Nah, belum lagi kalau misalnya di sisi bagian tangan kita ada debu charcoal yang menempel di sini. Kemudian kita tidak sengaja menyentuh kertas. Nah, pasti ini ada noda-noda di atas kertas putih. Ini jangan sampai kita menyentuh kertas pada bagian yang tidak kita inginkan. Jadi, menggambar dengan charcoal bisa terkesan kotor dan belepotan kalau kita tidak hati-hati atau belum
belum terlalu terbiasa menggunakannya. Tapi, karakteristik charcoal yang mudah luntur ini sebenarnya bisa jadi kelebihan karena bisa digunakan untuk menghasilkan arsir yang dramatis pada gambar. Berbeda dari pensil grafit, goresan pensil charcoal tidak terlalu mudah dihapus. Tekstur goresan yang dihasilkan juga punya kesan kasar dan tidak rata. Ini saya contohkan. Tadi ini saya membuat goresan dengan pensil grafit. Coba kita hapus. Goresan di pensil grafit ini bisa hilang dengan mudah dengan dihapus menggunakan penghapus pensil vinil. Tapi ketika kita menghapus goresan yang pakai pensil charcoal bisa hilang juga. Tapi di sini tidak mudah hilang, masih ada sisa-sisa goresan atau sisa-sisa bubuk charcoal yang menempel di atas kertas. Selain itu, goresan pensil charcoal ini juga terkesan kasar, tidak halus seperti pensil grafit. Kesannya kasar dan tidak rata. Di sini kita bisa lihat, ini ada bagian yang tebal, tapi di sini tiba-tiba ada bagian yang kurang tebal. Padahal tekanan yang saya berikan sama. Seperti ini. Berbeda dari ketika kita menggunakan pensil grafit. Goresan yang dihasilkan oleh pensil grafit akan cenderung rata dan halus. Selain pensil charcoal dan grafit, ada pensil yang saya sebut dengan istilah hybrid. Sebenarnya ada banyak referensi mengatakan bahwa pensil jenis ini disebut dengan pensil karbon. Bahan pembentuk pensil karbon ini adalah campuran dari charcoal dan grafit. Oleh sebab itu saya menyebutnya dengan hybrid. Pensil karbon yang saya punya ini mereknya Staedtler. Dulu, pensil jenis ini masih masuk ke dalam seri Mars Lumograph biru, seperti ini. Di beberapa toko buku dijual dengan ukuran kehitaman EB. Kemudian di sini ada 8B. Ini saking lamanya saya beli sehingga hilang tulisannya. Ini ukuran 8B, ya. Dan kemudian ada juga ukuran EE. Sekarang pensil Staedtler Mars Lumograph biru 8B ini termasuk ke dalam pensil grafit, bukan pensil karbon. Jadi bahan yang digunakannya pun murni grafit dan clay. Nah, untuk varian pensil karbon saat ini, Staedtler memasukkan ke dalam seri Staedtler Black. Nah, ini seperti ini yang baru. Pensil Staedtler Black ini punya 6 tingkat kehitaman, yaitu HB, 2B, 4B, 6B, 7B, dan yang ini saya punya 8B. Hasil goresan pensil karbon ini halus seperti grafit dan warnanya hitam, tidak mengkilap seperti charcoal. Kita bisa lihat di sini hasil goresan dari pensil karbon. Hasil goresannya halus, rata, tidak seperti pensil charcoal, tapi hitam, tidak mengkilap seperti pensil grafit. Hasilnya hitam. Bedakan dari ini goresan pensil grafit, lalu ini adalah goresan dengan menggunakan pensil karbon. Beda tingkat kehitamannya. Nah, bandingkan juga dengan hasil goresan dari pensil charcoal. Di sini kita bisa lihat perbandingannya. Yang ini menggunakan grafit, yang ini menggunakan pensil karbon atau pensil hybrid, yang ini dengan menggunakan pensil charcoal. Di sini warnanya abu-abu, mengkilap dan halus. Yang pensil karbon ini warnanya hitam, halus, tidak mengkilap, sedangkan di pensil charcoal ini hitam pekat, sama sekali tidak mengkilap, tapi goresan yang dihasilkan kasar dan tidak rata. Masing-masing jenis pensil ini karena punya karakter yang berbeda, penggunaannya pun bisa berbeda.
tergantung pilihan seniman itu sendiri atau kegunaannya. Sering juga seorang seniman menggunakan kedua jenis pensil ini dalam satu karya. Demikian penjelasan singkat saya mengenai pensil grafit dan charcoal. Kalau ada dari teman-teman yang ingin berdiskusi tentang pensil, silahkan tinggalkan komen di kolom komentar ya. Selamat mengeksplorasi, bereksperimen, dan temukan pensil yang paling cocok untuk teman-teman. Ciao, sampai jumpa.